Selamat pagi, salam jumpa dalam video pembelajaran agama kelas 3. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu berbicara mengenai Musa. Nah, sekarang kita ambil dulu sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa yang baik, sumber kehidupan dan pembela orang-orang yang lemah. Berkatilah kami juga yang lemah ini, supaya kami Engkau kuatkan untuk mau belajar lebih giat lagi. Dan kami boleh memahami apa yang kami pelajari sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu mengenai Musa. Bagaimana minggu yang lalu cerita tentang Musa sampai di mana? Anak sulung dari orang Mesir meninggal. Nah, jadi setelah anak sulung orang Mesir meninggal, termasuk putra Raja Firaun, maka bangsa Israel diperbolehkan untuk meninggalkan negeri Mesir. Tapi apa yang terjadi sayang setelah mereka diberikan kebebasan? Allah masih membuat hati Firaun berkeras hati. Ya. Dan Firaun menyuruh kembali bala tentaranya untuk mengejar orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari negeri Mesir. Nah, pada saat itu orang-orang Israel menjadi takut karena didengarnya dan dilihatnya mulai bala tentara Mesir mengejar mereka. Dan bangsa Israel mulai berkata kepada Musa, bagaimana kita ini? Kita akan binasa. Mengapa engkau membawa kita untuk keluar dari negeri Mesir yang membuat hidup kita menjadi lebih binasa? Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan Allah? Kereta bala tentara bangsa Mesir yang mengejar orang-orang Israel menjadi berat berjalan. Tetapi bangsa Israel juga mengalami kesulitan karena untuk meninggalkan daerah Mesir, mereka harus melewati sebuah laut. Namanya Laut Tiberal atau dikenal dengan Laut Merah. Tetapi Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Saat diangkat tongkatnya, air laut menjadi terbelah. Ya, terjadi mukjizat. Air laut terbelah dan di tengah-tengahnya menjadi tanah yang kering. Jadi air laut itu membentuk sebuah dinding tembok. Maka bangsa Israel dapat berjalan. Ya, dapat berjalan di tengah laut karena tanahnya sudah kering. Allah tetap menyertai bangsa Israel. Ya. Mereka selalu melakukan perjalanan. Nah, pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Mengapa Allah memberikan tiang awan pada siang hari? Supaya orang-orang Israel itu tidak kepanasan saat berjalan.
sehingga mereka dapat melangkahkan kakinya dengan semangat. Kemudian pada malam hari, apa yang dibuat oleh Allah? Allah memberikan tiang api sehingga bangsa Israel tidak merasa kegelapan karena Tuhan telah memberikan cahaya pada malam hari. Allah sungguh benar-benar menyertai dan memberikan rahmat yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ya. Nah, tetapi bangsa Mesir masih tetap mengikuti dari belakang. Ya. Dan bangsa Mesir ikut turun ke laut. Sudah? Ikut turun ke laut untuk mengejar bangsa Israel. Tapi mereka tidak bisa mengejarnya. Mengapa? Karena kereta mereka tetap semakin lambat dan semakin berat. Maka mereka tidak bisa meraih untuk mendapatkan bangsa Israel. Nah, lalu umat Israel sudah sampai ke tepi, ya, sudah sampai ke darat, ke tepi pantai. Maka Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Nah, saat diulurkan tongkatnya, air laut yang terbelah tadi bersatu. Maka bala tentara Mesir menyadari bahwa mereka bukan melawan bangsa Israel, tapi mereka sedang melawan Allah bangsa Israel. Dan akhirnya seluruh kereta bala tentara orang Mesir tenggelam di dalam laut. Nah, begitulah Allah menyelamatkan umatnya. Jadi anak-anak itu yang baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mengalami suatu kesusahan dan penderitaan, Tuhan tetap menyertai kita apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dalam pelajaran ini kita diajarkan, ya, lewat cerita Musa, supaya kita benar-benar percaya kepada Allah yang selalu memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya akan kuasanya. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, nah, ketika kita mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami susah, baiklah kita minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan kita petunjuk dan memberikan kita jalan supaya kita menemukan titik persoalan dan menemukan jalan keluar dari persoalan hidup kita. Oke? Nah, jadi kita jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan setiap saat, karena Tuhan pasti menolong hamba-hambanya yang tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, tugasmu. Nanti Ibu W akan. Terima kasih, selamat belajar.